never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Dua pemain andalan Red Sparks yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit kembali absen dalam daftar pemain terbaik Best 7 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Para pemain belum lama ini telah menyelesaikan rangkaian pertandingan pekan ke-18 putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Selasa, 11 Februari 2025, hingga Minggu, 16 Februari 2025. Beragam hasil pun disuguhkan, di mana ada tim yang mampu meraih kemenangan namun juga ada yang dipaksa menelan kekalahan pada pekan lalu. Salah satunya ialah hasil apik diraih oleh Red Sparks yang mampu mempertahankan catatan 3 kemenangan beruntun jelang akhir musim ini. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu meraih kemenangan dramatis dari Express Y Highpass dengan skor 3-2. Pada pertandingan tersebut, Vanja Bukilit menjadi top skor bersama Merlin Nikolova, Highpass, usai menyumbangkan 26 poin. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diyakini masih menjadi musuh bebuyutan Suwon Hyundai EC Hillstate di sisa Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk fase reguler kian mendekati ujungnya di mana 3 tempat untuk babak playoff sudah dipastikan bertuan. Incheon Haeunkook Live Pink Speeders kian sulit dikejar untuk langsung menembus babak final dengan gap poin yang lebar sebagai pemuncak klasemen sementara. Tim besutan Marcelo Abondanza tersebut menduduki peringkat pertama klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan raihan 70 poin. Pink Speeders sedang tak terhentikan menuju putaran terakhir ini dengan telah mengemas total 9 kemenangan secara beruntun. Berada di belakang tim yang diperkuat oleh Kim Yeon-koung itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstate masih saling sikut. Hillstate dan Red Sparks saat ini sedang panas memperebutkan peringkat kedua meski juga telah sama-sama dipastikan melangkah ke babak playoff musim ini. Mengungguli Red Sparks, tim juara bertahan musim lalu tersebut berada di ranking kedua dengan menorehkan 56 poin. Hillstate tidak bisa berleha-leha karena mereka hanya unggul 1 angka saja atas tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu. Persaingan kedua tim ini sempat meruncing di mana Red Sparks mampu merebut peringkat kedua dari tangan Hillstate meski tak berlangsung lama. Tim besutan Ko Hae-jin itu harus kembali turun ke peringkat ketiga setelah hanya meraih 2 poin ketika menghadapi Gimcheon Korea Express Y Highpass. Sementara itu, salah satu media Korea Selatan menyebut persaingan antara Red Sparks dan Hillstate masih akan berlangsung hingga akhir fase reguler musim ini. Megawati dan kawan-kawan diyakini masih memiliki motivasi besar melangkah ke playoff sebagai peringkat kedua atau di belakang Pink Speeders. Dengan melaju ke babak playoff sebagai peringkat kedua, tim asal kota Daejeon tersebut akan mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan itu adalah mereka akan memainkan laga sebagai tuan rumah sebanyak 2 kali dalam format kompetisi yang menggunakan sistem best of 3. Hal inilah yang diyakini menjadi sebuah pijakan bagi Red Sparks dengan pengalamannya gagal melaju ke final pada musim lalu karena menduduki peringkat ketiga. Ada alasan mengapa perebutan tempat kedua begitu sengit. Di babak playoff, tim peringkat kedua di musim reguler akan memainkan pertandingan pertama dan ketiga dari seri best of 3 di kandang sendiri. Tidak ada tim yang ingin kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah. Pemimpin klasemen Pink Speeders telah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, menambah selisih poin mereka. Hillstate dan Red Sparks yang mencoba untuk menempati posisi kedua diperkirakan akan bersaing ketat untuk memperebutkannya. Megawati sendiri sempat mengakui bahwa bermain di babak playoff dari peringkat ketiga seperti yang dia alami musim lalu adalah hal yang sulit dilakukan. Saya ingin naik ke posisi pertama, musim lalu, saya bermain di babak playoff dari bawah dan itu sulit, ucap Megawati. Jadi saya hanya ingin naik ke atas, tuturnya menambahkan. Pemain Timnas Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi memberikan komentarnya mengenai kemenangan Red Sparks atas Highpass 3-2 dalam pertandingan putaran kelima Liga Voli Korea di Gimnasium Gimcheon. Red Sparks tampil tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yeum Hyeseon dan kawan-kawan terlihat terlalu mudah membuat kesalahan.
Error yang dibuat Red Sparks memberikan keuntungan bagi Haipas yang tanpa kesulitan mendapatkan poin. Ketika Anda bermain dalam sebuah pertandingan, hal semacam ini bisa terjadi dan hal semacam itu bisa terjadi. Saya pikir saya belajar banyak dari game ini. Saya mencoba mengurangi jumlah kesalahan di game berikutnya, kata Megawati. Terutama, saya ingin fokus pada fakta bahwa kami memenangkan pertandingan yang ketat, ucap Megawati menambahkan. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin juga mengakui timnya banyak membuat kesalahan dalam pertandingan ini. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi dan Kim Yeon-kong mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pelatih mereka, usai menuntaskan laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemenangan yang didapatkan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dalam laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tak serta-merta membuat Marcelo Abbondanza sebagai pelatih merasa puas. Segenap catatan masih disimpan oleh pria asal Italia tersebut untuk para pemainnya usai menuntaskan laga melawan Hwaseong IBK Altos, Minggu, 16 Februari 2025. Hasil akhir pertandingan sendiri masih manis bagi Pink Speeders di mana mereka menang atas IBK Altos dengan skor 3-0, 25-23, 25-12, 25-20. Kemenangan ini membuat Pink Speeders semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara dengan menorehkan total 9 kemenangan beruntun. Walau meraih kemenangan, hasil ini tak lantas membuat Abbondanza merasa senang dengan apa yang ditunjukkan oleh Kim Yeon-kong dan kawan-kawan. Pria asal Italia tersebut sudah menunjukkan kemarahannya di mana standar permainan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kualitas permainan sangat rendah, saya sangat marah, kata Abbondanza. Pendekatan terhadap pertandingan ini salah, permainan seperti ini seharusnya tak dijalankan. Kami menang, tetapi itu adalah pertandingan yang tidak mungkin kami menangkan tanpa kesalahan dari lawan. Konsentrasi dan sikap ini tak benar. Padatnya jadwal pertandingan pada hari Kamis dan Minggu selama 3 pekan terakhir mungkin berpengaruh, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan, imbuhnya. Dengan sisa kompetisi yang ada, Abbondanza ingin pemainnya meraih kemenangan agar semakin tidak terkejar oleh para rivalnya. Pertama, kami harus memenangkan setiap pertandingan, tidak ada yang rumit akan hal itu, ucap Abbondanza. Penting untuk segera mengamankan posisi pertama di musim reguler. Dengan cara ini, kami akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi risiko yang kami miliki musim lalu, imbuhnya. Apa yang dialami Kim Yeon-kong dan kawan-kawan usai laga melawan IBK Altos berbeda dengan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan usai merampungkan laga kemarin. Mengawal Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati gagal mendapatkan 3 poin penuh usai hanya menang 3-2 atas Gimcheon Expressway Haipas. Meski merasa kecewa karena gagal meraih 3 angka sempurna, Ko Hye-jin sebagai juru latih Red Sparks tetap bersikap bijaksana dengan para pemainnya. Pria berusia 44 tahun itu tentu memiliki alasan untuk kecewa karena hasil tersebut membuat tim berjuluk Red Force itu gagal merebut lagi ranking kedua. Alih-alih kecewa karena rentetan kesalahan beruntun menghiasi laga itu, Ko sepenuhnya menyadari kondisi para pemainnya yang kelelahan karena jadwal padat. Jumlah kesalahan menurun pada pertandingan sebelumnya, tetapi meningkat lagi hari ini, kata pelatih Ko. Saya pikir para pemain merasa agak lelah setelah bermain lagi setelah 2 hari istirahat, saya pikir situasi ini menyebabkan banyak kesalahan. Terlepas dari jumlah kesalahan, saya ingin lebih fokus kepada kemenangan para pemain dalam situasi yang ketat. Yang lebih penting adalah para pemain bertahan dengan baik dalam pertandingan ini, imbuhnya. Perubahan jadwal pertandingan Liga Voli Korea 2024-2025 Putri terjadi saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Pertemuan terakhir Red Sparks melawan Pink Speeders bakal tercipta di putaran ke-6 Liga Voli Korea fase regular season. Semula, Super Big Match Red Sparks versus Pink Speeders dijadwalkan berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Akan tetapi Federasi Voli Korea Selatan, KOVO, merubah jam pertandingan. Di sisi lain, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali gagal meraih 3 poin penuh dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks hanya meraih 2 poin dalam laga tandang ke markas Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass, Sabtu, 15 Februari 2025. Tim besutan Ko Hae-jin itu dipaksa bermain sampai 5 set penuh saat berlaga di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan. Red Sparks bahkan harus 2 kali tertinggal sebelum akhirnya meraih kemenangan dengan skor 3-2, 20-25, 29-27, 19-25, 25-21, 15-11. Hasil tersebut membuat tim berjuluk Red Force itu batal merebut peringkat 2 dari Suwon Hyundai EC Hillstatte. Hyundai Hillstatte masih unggul 1 poin daripada Red Sparks setelah berhasil menang 3 set atas Gwangju I-Pepper Savings Bank, Jumat, 14 Februari 2025. Dengan begitu, Red Sparks hanya bertahan 2 hari saja menduduki peringkat kedua pada klasemen Liga Voli Korea. Adapun Red Sparks menyisakan 8 pertandingan lagi dengan poin maksimal yakni 79 poin pada akhir musim reguler. Pelatih Ko Hae-jin juga harus kembali memutar strategi setelah gagal meraih 3 poin saat bersua Hi-Pass. Apalagi Red Sparks mengejar peringkat kedua pada klasemen akhir untuk mendapatkan keuntungan status tuan rumah pada babak playoff. Red Sparks juga masih harus bersaing dengan Hyundai Hillstatte. Tertinggal 1 poin dari Hyundai Hillstatte membuat Ko Hae-jin harus pintar-pintar melakukan rotasi pada putaran ke-6 nanti. Merupakan hal mendasar untuk melakukan yang terbaik di setiap pertandingan seperti yang selalu kami lakukan, ujar pelatih kepala Ko Hae-jin sebelum pertandingan. Dan jika ada ruang, kami mempertimbangkan untuk menggunakan pemain untuk voli musim semi. Kami akan melakukannya setelah kami memiliki peringkat tertentu setelah putaran ke-6, tambah Ko. Sementara itu, Jeongwanjang Red Sparks meraih kemenangan dramatis atas Korea Expressway Corporation Hi-Pass dalam pertarungan 5 set yang sengit, dipimpin oleh duet andalan mereka, Fanja Bukilit dan Megawati Hangestri Pertiwi. Meski memperpanjang tren kemenangan menjadi 3 laga beruntun, mereka gagal merebut kembali posisi kedua di klasemen. Pada pertandingan tandang divisi wanita Velik Dodram 2024 hingga 2025 yang digelar di Gimcheon Gymnasium, Red Sparks menang tipis 3-2 atas Hi-Pass. Kemenangan ini memperpanjang dominasi mereka atas lawan yang sama menjadi 9 pertemuan berturut-turut sejak putaran ketiga musim lalu. Red Sparks kini mengoleksi 55 poin dengan catatan 20 kemenangan dan 8 kekalahan. Mereka sebenarnya berpeluang naik ke peringkat kedua jika berhasil meraih 3 poin penuh. Namun, tambahan 2 poin dari laga ini masih membuat mereka tertinggal dari Hyundai Construction Hillstatte yang berada di peringkat kedua dengan 56 poin. Pada pertandingan ini, Bukilit mencetak 26 poin dan Megawati menyumbang 25 poin. Namun, kurangnya kontribusi dari pemain lain membuat Red Sparks harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan kemenangan. Di set penentuan, Jeongwanjang berhasil menyamakan kedudukan Oktober 11 setelah Marilyn Nikolova dari Hi-Pass melakukan kesalahan servis. Momentum berubah setelah servis variatif Jeng Ho yang berhasil mengacaukan pertahanan lawan dan membawa Red Sparks unggul Desember 11. Kesalahan back attack dari Nikolova semakin memperbesar keunggulan Red Sparks. Megawati kemudian sukses memblok serangan cepat Tanacha Sooksot, pemain kuota Asia Hi-Pass, yang memperkuat peluang timnya untuk menang. Akhirnya, Megawati memastikan kemenangan dengan pukulan open spike yang menghantam lapangan pada skor 14-11. Tim voli putri Red Sparks akhirnya mendapatkan kemenangan di set kedua usai 5 kali DUC dengan poin kemenangan 29-27 atas Hi-Pass. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks berupaya keras melakukan pengejaran dan berhasil menikung Hi-Pass di fase akhir pertandingan dengan 2 poin penentu dari Fanja Bukilit di Gimcheon Indoor Gymnasium pada Sabtu, 15 Februari 2025. Hasil tersebut membawa Red Sparks berhasil imbangi Hi-Pass dengan skor 1-1. Usai pertandingan di set kedua,
Vanja Bukilit telah mencatatkan total 14 poin, diikuti Megawati Hangestri 9 poin. Mengawali set kedua, Haipas melanjutkan momentum positif mereka dan terus menekan tim Red Sparks. Di sisi lain, Red Sparks harus berjuang keras saat melakoni laga tandang putaran kelima Liga Voli Korea Selatan, V-League, ke markas X-Raceway Haipas. Pada laga yang digelar hari Sabtu 15 Februari 2025, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kalah di set pertama. Laga tandang putaran kelima Liga Voli Korea Selatan itu digelar di Gimcheon Gymnasium, Korsel. Megawati Hangestri kalah 25-20. Kedua tim terlibat pertarungan sengit sejak awal set kedua. Red Sparks berbagi poin sama 4-4.